Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada. Bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini tepatnya di hari Jumat tanggal 22 September 2023. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bukit Kemuning, yaitu saudara Ali, yang kebetulan kita bagi bibit kopi Bagio. Sekaligus ada yang ingin dipertanyakan oleh saudara kita. Namun di sini sebelum menyaksikan kelanjutan kontennya, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya serta di like dan di share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat lebih berkembang dan dapat lebih banyak lagi berbagi tentang informasi perkebunan kopi. Juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Chandra. Mudah-mudahan konten yang Kang Chandra tampilkan, setiap konten-konten yang hadir memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua petani kopi dimanapun berada. Salam sukses, salam sehat, dan tetap semangat untuk seluruh saudaraku petani kopi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah ini kebetulan, ini saudara kita dari Bukit ya. Apa yang mau dipertanyakan? Yang ini kan udah keluar bunga. Yang mana? Yang ini kan setekan muda. Iya, yang ini udah keluar bunga. Untuk bahan tahun depan bisa gak disimpan ini? Oh gitu ya. Nah, menurut pengalaman saja ya, ini menurut pengalaman Kang Chandra, kalau setekan muda, nah kebetulan ini yang dipertanyakan adalah sambungan di bulan 3 kemarin. Sambungan di bulan 3 kemarin, dan ini jenis kopi Cipto ya. Cipto. Nah, tentunya kita akan lihat ada yang sambungan di bulan 3 itu ketika pasca pembungaan raya dia ikut berbunga raya, ada yang tidak. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini membawa bunga. Nah, yang ini membawa bunga dan insya Allah ini akan ikut panennya ikut musim. Tetapi yang ini kebanyakan dia polos. Nah, ini biasanya kalau kita simpan, ini nanti akan terjadi pembungaan di luar waktunya bunga raya. Secara otomatis, misalkan ini nanti berbunga di bulan 12 atau bulan 1, maka ketika di musim raya dia akan posisi masih degan, dan nanti di bulan 10 ataupun bulan 11 dia baru musim, baru matang. Tetapi biasanya kalau musim raya yang di luar waktu seperti di bulan 11, bulan 12 atau bulan 10, dia hasilnya kurang maksimal, dan kalau kata orang Sunda mah hapa ya, kopong sebelah. Nah, enaknya ini kan bagus nih buat bibit. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas tuh, lumayan enak kita lepas. Untuk melepas ini supaya tidak mubazir, maka kan kita potong dengan cara seperti ini. Hemat kan? Kita simpankan, nah 1 ya, 2, nah 1, 2, 3. Kita dari sini saja, dari sini 3. Nah, boleh diambil, mohon maaf. Nah, ini guntingnya. Itu Cipto yang mudah-mudahan bisa adaptif di Bukit Kemuning. Nah, itu kira-kira untuk sekedar berbagi pengalaman. Dan ada juga selain Cipto seperti Arset ya, boleh kita lihat ke Arset ya, boleh yang sebelah sini. Nah, ini kebetulan di tempat Kang Chandra, tepatnya di hari Jumat tanggal 22 Desember ini, tiupan angin lumayan kencang ya, lumayan sangat kencang, dan mengakibatkan banyak daun kopi rontok. Tetapi masih perlu kita syukuri, kendatipun ini musim kemarau dan angin cukup lumayan kencang, tapi pasca pembungaan ini hampir selesai. Nah, ini untuk bahan perbandingan yang tadi ya, ini yang mana yang disunat tadi dahannya ini ya. Iya. Nah, coba mana. Nah, dahan ini kan berapa ruas tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dengan yang tadi 2 berarti 12. Kalau tidak kita potong, ini sama sambungannya di bulan 3 2022
yang ini 2022. Ketika tidak kita potong maka kejadiannya seperti ini. Nah ini untuk pembuktiannya. Nah ini kejadiannya seperti ini di bulan 9, ini baru seperti ini teman-teman. Nah ini baru kalau kata orang Sunda mah lumiat ya, lewat dari degan. Nah hanya dia pasca pematangannya ini tidak seberapa normal, maka ada baiknya kita potong dan kita simpan bahan baru dari hasil pemotongan tersebut. Ada istilah kalau teman-teman disunat ya, kalau ini dipotong karena ini bukan nyunat menyunat ya. Ini dah. Nah tetapi yang bahan tumbuh di pasca penyimpanan bahan seperti ini, alhamdulillah. Nah ini sebetulnya ada dua, cuman yang satunya dia patah. Nah ini patah ke bawah karena angin. Nah yang ini pun karena dia sudah degan dan ini entah kapan waktunya, kalau Kang Chandra ini kita buang karena ini sudah di akhir bulan 9 ya, terkecuali yang tua ini kita ambil. Alasannya apa, kenapa ini dibuang? Alasannya dari bulan ini sudah bulan 9 akhir dan pasca pembungaan selesai, hampir selesai ya. Ada satu kali lagi, itu pun tidak semua setiap pohon ada. Itu artinya bisa kita kategorikan hampir selesai. Ketika buah kopi yang sebesar ini tidak kita lepas, maka dia akan mengganggu pertumbuhan buah kopi yang sudah mata yuyu seperti ini, akan terganggu. Nah, ini untuk musim rayanya seperti ini, dia akan terganggu karena nutrisi ini betul-betul sangat diperlukan secara maksimal untuk bahan pembuahan hasil pembungaan kemarin. Nah seperti itu juga untuk penyimpanan bahan. Untuk penyimpanan bahannya perlu kita jelaskan juga kenapa ada yang komen ya, kenapa Kang Chandra melakukan penyimpanan bahan ketika selesai musim langsung pangkas tumbuh bahan langsung simpan. Itu adalah alasan Kang Chandra begini, ketika kita simpan ibarat kata kita berjalan, kita membutuhkan stok banyak ya, supaya tidak kelaparan, tidak istilahnya kekurangan perbekalan di perjalanan. Maka interest pun seperti itu, kita tidak tahu ketika dia tumbuh di bulan 8 lalu kita nolkan itu misalnya. Nah tiba-tiba setelah kita nolkan bahan itu tidak tumbuh sesuai harapan, akhirnya dia tumbuh di bulan yang tidak kita harapkan juga. Nantinya dia selip bahan, istilah kata kalau teman-teman itu selip bahan ya. Nah di situ karena prinsipnya begini, kalau memang dia tumbuhnya bagus, banyak pilihan, bisa kita serempakkan misalkan di dua ruas. Untuk di bulan 9 ini minimal maksimalnya paling lambat di bulan 10. Nah yang panjang itu bisa kita potong dan kita bagikan ke teman-teman yang memang masih membutuhkan seperti itu. Tetapi ketika dia memang minim bahan, setidaknya kita sudah ada. Nah seperti ini. Nah, ini pun bahan-bahan yang kita simpan ini tidak di waktu penyimpanan bahan. Nah kira-kira seperti itu. Karena ketika kita melakukan penyimpanan bahan, sementara hasil pembungaan buah kopi sudah mulai mengisi, nutrisi itu akan full ke buah, dan biasanya terjadi penyendatan pertumbuhan di bahan yang kita persiapkan kalau kita telat penyimpanan bahan. Nah seperti ini kan sudah memerlukan nutrisi yang full untuk pembesaran buah. Jadi kalau kita tidak simpan dari sekarang bahan-bahan seperti ini, yang dikhawatirkan dia nanti tidak menumbuhkan bahan yang sesuai harapan kita. Nah,
ini jenis bagio. Jenis bagio. Cari juga ada. Silau ya. Nah, ini bagio juga. Nah, ini bawah Ciari, atas. Ini untuk Ciari juga seperti ini. Ini untuk Ciari. Nah, ini yang Tugusari nih. Ini Tugusari daunnya sudah banyak rontok, tertiup angin sangat kencang. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu perkembangan buah kopinya. Nah, yang seperti ini sebetulnya bukan bahan. Ini akan kita lepas saja nanti kalau dia ini sudah ada bahan, itu artinya ini kita lepas nanti. Mana gunting tadi ya? Nah, ini boleh dipotong. Ini. Jangan dari situ. Nah, di sini. Jadi ini kan bahan pengganti. Dari sini aja. Nah, lepas aja. Nah, kenapa kemarin itu pasca perantingan tidak kita lepas? Karena di sini nol bahan. Jadi sangat minim. Nah, untuk pertumbuhan bahan-bahan batang yang stres akibat terlalu full buah, maka dia akan minim. Nah, cara mengatasinya seperti itu, jangan dulu dibuang, karena kalau kita pangkas semua dia bisa mati. Nah, ketika kita simpan seperti itu, nanti setelah tumbuh bahan, nah segede ini baru 1, 2, 3 ya, lanjut ke 4. Nah, baru kita lepas, jadi nanti nutrisinya itu akan fokus ke bahan yang kita siapkan. Seperti itu kira-kira. Dan ini bahan masih ada yang bersilang, ini 2. Ini belum kita lepas. Kenapa? Karena titik tumbuhnya tidak sesuai dengan harapan. Seharusnya dari sini, jadi supaya tidak menyilang menutupi sumbu. Tetap kita biarkan dulu selagi dia tidak mengganggu pembuahan yang hasil pemekaran kemarin. Kita biarkan dulu. Nah, ketika yang kecil-kecil ini sudah jelas dia bahan raja dan bagus sesuai harapan, ini di kisaran 2 ruas baru terlihat umur 1 bulan. Nah, ini sudah jelas bagus, ini baru kita lepas. Kalau mau untuk dikembangkan boleh kita dibagikan ke teman-teman ataupun kita sendiri mungkin membutuhkan. Nah, untuk bahan yang ketika itu kita simpan di bulan 8, sementara penyerbukan bunga ataupun pemekaran bunga belum selesai. Ada yang mengasumsikan itu terlalu cepat dan akan mengakibatkan buah selang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini. Nah, ini adalah salah satu penyimpanan bahan yang kita lakukan dia di titik tumbuh bulan 8 kemarin. Jadi musim di bulan 6, selesainya kita pangkas di bulan 7, titik tumbuhnya di bulan 8 kemarin, dan ini sudah seperti ini. Nah, karena pembungaan belum selesai, maka dia ikut berbunga 1 ruas. Nah, ini sudah mulai mekar. Nah, kenapa Kang Chandra mengasumsikan ini bukan buah selang? Karena ini bisa kita bandingkan dengan bunga yang ujung ini. Nah, udah ada putih kan? Nah, buah yang ini. Jadi yang bahan yang ini tadi, pembungaan yang putih ini kan seharusnya B0. Nah, ini tidak bisa kita kategorikan B0 karena dia sudah membawa 1 gugus. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti mekar. Setelah mekar dia jadi, misalkan walaupun ini 1 ya, tetap bunga kopi lah. Seperti ini. Ini mekar, yang ini pun mekar sama. Nah, tadi musimnya nanti bareng, dan itu bukan selang, insya Allah bukan selang, hanya buah ujung ya. Buah ujung dan dia pasca panennya bisa bareng. Jadi yang mata yuyu sekarang ini bisa merah, merah mateng, yang ini kuning, yang ini hijau tapi sudah tua, dan itu bisa kita ambil atau kita panen sekaligus. Seperti itu. Nah, ini tunas cacing.
Tunas cacing. Ada yang bertanya tunas cacing seperti apa, Kang? Nah, kalau di tempat saya tunas cacing seperti ini, tidak seperti cacingnya, tapi tetap dahan Maksudnya kopi. perbedaannya. Hanya perbedaannya dia lebih Ramping, lebih langsing lah. Nah, ini juga tunas cacing. Kalau ini nah beda ini. Ini bahan raja, tapi titik tumbuhnya tidak sesuai ya. Tapi kita biarkan saja dulu. Membuang itu lebih mudah ketimbang kita menunggu dia tumbuh. Karena pertumbuhan bahan itu bukan kita yang menentukan, tetap tergantung dengan yang kuasa serta syariat kita. Jadi, untuk mencukupi yang dihitung untuk tahun depan yang ini 1, 2, 3, 4. Nah ya ini kan 1, 2, 3, 4 tuh menuju ke 5 ya, menuju ke 5. Nah yang ini sudah buah, dia sudah buah walaupun cuman sebelah ini. Tapi itulah namanya asumsi ya, macam-macam ya, tapi fakta kita harus jeli juga, harus teliti di lapangan seperti apa. Bukan di lapangan, maksudnya di kebun kita masing-masing ya. Nanti ada yang mempersalahkan juga. Masa lapangan katanya banyak pohon kopi. Nah seperti itu teman-teman ya, saudara-saudara, sahabatku petani kopi dimanapun berada. Jadi materinya kali ini yang pertama untuk mengatasi buah selang di sambungan muda. Sambungan muda itu tidak semuanya polos dan tidak semuanya berbunga, jadi bervariasi. Nah ketika yang polos ya kita lakukan pemotongan ketika di bulan 9, maka dia titik tumbuh nanti tunas untuk musim di 2025 itu nanti akan titik tumbuhnya di bulan 10 insya Allah. Tetap kita hanya sebatas syariat ya insya Allah. Dan yang membawa bunga contohnya seperti ini. Nah ini juga sambungan muda, ini sambungan di bulan 3, tapi ini alhamdulillah semua membawa bunga. Nah tapi ini bukan tunas raja, ini tunas ranting. Tunas rajanya belum keluar, tapi kita biarkan dulu sampai tunas raja keluar, tumbuh. Nah setelah dia tumbuh kita bikin kerangka, pengaturan kerangka dari tunas raja. Yang ini bisa kita buang, bisa kita simpan sampai selesai musim baru kita lepas. Oke teman-teman, seperti itulah kira-kira ya. Wabil khusus nih saudara kita yang dari Bukit, boleh sebelum kita tutup boleh kirim-kirim salam buat teman-teman yang ada di mana kek, untuk sebagai motivasi ataupun penyemangat. Yang untuk di Bukit Kemuning semangat terus. Oke, buat teman-teman kita yang ada di Bukit Kemuning ya, Kang Hermawan, Kang Ali, Mas Eko, Mas Nanang, Mas Margono, dan dan semuanya lah. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, buat yang di Bukit Kemuning, buat yang di Jawa Tengah, di Temanggung, di Bali, buat saudara kita juga yang di Jambi, yang di Semendu Darat, Muara Inim, semuanya. Salam sehat, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Jakarta di mana?